Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan. Untuk mengawali sesi yang kedua pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya menyambung dari materi yang sudah kita kaji bersama pada sesi yang pertama kemarin, kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berisikan tentang etos kerja. Sebelumnya, apa itu etos kerja? Nah, etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal atau high performance. Nah, etos kerja sendiri didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan untuk memuliakan dirinya, tetapi untuk mendapatkan ilmu dan skill atau keterampilan dalam bidang pekerjaannya. Jadi yang namanya etos kerja itu semangat ya, semangat bekerja secara total bahwa apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan itu semata-mata untuk mencari serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mengharap pujian orang lain atau pujian manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Nah, itu agar kita meluruskan niat kerja kita, niat beramal kita, niat beribadah kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi perintah bekerja sebagai semangat atau etos kerja tersebut ini jelas nyata sudah diperintahkan Allah dalam Quran surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah ayat 105. Ada kata-kata wa quli malu. Nah, katakanlah bekerjalah kamu. Apa saja yang perlu kita kerjakan, apa saja yang perlu kita amalkan, apa saja yang perlu kita ibadahkan. Nah, tentu dalam aturan-aturan syariat atau aturan-aturan tentang kehidupan bersosial bermasyarakat, kita ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Selama pekerjaan itu halal, selama pekerjaan itu diperbolehkan, maka semua pekerjaan boleh-boleh saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Pasti apa yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kaitannya dengan motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar atau sesuai dengan tuntunan syariat. Maka agar pekerjaan kita tidak sia-sia, tidak menjadi amal yang sia-sia, dan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Yang kedua, umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dengan berusaha
melakukan amal-amalan ibadah yang lainnya untuk memperbaiki kekurangannya atau kesalahan-kesalahannya setelah melakukan taubatan nasuha. Seperti apakah amal-amal ibadah yang lain? Nah, bisa dengan menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta masih banyak hal-hal yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya bagaimana atau apa saja sih contoh perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Tidak jauh-jauh dari itu kita bisa lihat, kita bisa saksikan di lingkungan sekolah tempat kalian belajar atau menuntut ilmu. Nah, ada beberapa tampilan di sini. Nah, ini semangat atau etos kerja dari para tim perpustakaan SMA 4. Nah, ini dalam rangka Hari Bulan Bahasa, dalam rangka Festival Literasi, mereka semangat sekali untuk melakukan kegiatan, mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut. Terus yang kedua, nah ini ada kunjungan kerja industri. Nah, sekolah seringkali melakukan kunjungan-kunjungan industri untuk studi ilmiah, studi banding. Untuk apa? Nah, bahwa industri-industri tersebut tentunya banyak mempunyai karyawan yang tentu semangat atau etos kerjanya bisa kita teladani, kita contoh. Sehingga tentu akan membawa keberhasilan dan kesuksesan bagi usaha tersebut. Terus yang ketiga, ada produksi nata de prima atau semacam nata de coco yang diproduksi langsung asli di dapur industri, dapur PKWU, dan serta lab biologi. Nah, ini menjadikan bahwa semangat belajar, juga semangat bekerja, semangat mencari ilmu, nah tentu nantinya akan mendapat hasil dan serta keterampilan-keterampilan di masa yang akan datang. Yang keempat, nah ini suasana kerja di ruang guru, bahwa Bapak Ibu guru, karyawan, nah itu tentu mereka punya motivasi tersendiri untuk melaksanakan pekerjaannya semaksimal mungkin. Ada yang bertujuan untuk membagi ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat, sudah dimiliki, semangat mencari nafkah, serta tentu di sini semangat untuk membangun generasi-generasi emas, generasi muda penerus bangsa. Nah, maka dari itu setidaknya kalian sebagai seorang pelajar harus memiliki etos belajar yang tinggi agar mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan, bisa membanggakan orang tua, masyarakat, serta agama dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita kaji, mendapat keberkahan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.